Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf, sedikit info saja. Berikut ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Pemimpin, Doli, Bonek, dan Arema. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertama, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih mudah memahami alur video ini. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu akan terasa enak atau bahagia ketika itu didasari dengan bersyukur. Tetapi realitanya di antara kita banyak yang bersyukur ketika cuma mendapatkan nikmat yang baik. Ketika mendapatkan nikmat yang tidak baik, maka kita jarang untuk bersyukur. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita agar selalu bersyukur atas nikmat baik ataupun tidak baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Pak Muzamil, kalau ada beberapa hal yang bisa direspon oleh Pak Muzamil. Ya, terima kasih. Masalah bagaimana supaya kita ketika menerima nikmat yang tidak baik itu tetap bersyukur. Itu kuncinya satu, husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu harus selalu berprasangka baik terus kepada Allah. Pokoknya apapun yang terjadi, menyenangkan, prasangka baik kepada Allah. Terus tidak menyenangkan ya tetap prasangka baik, gitu. Prasangka baik kepada Allah Ta'ala kan. Kalau prasangkanya baik, nanti dari prasangka baik kita kepada Allah Ta'ala itu, Allah akan betul-betul menjadikan baik kepada kita. Jadi misalnya melamar cewek gitu ya, gak diterima, jangan putus asa. Ini karena Allah mau carikan saya yang lebih baik dari ini. Hanya kan malah semakin semangat gitu loh ya. Ngelamar pekerjaan tidak diterima, mungkin ada pekerjaan yang lebih baik lagi daripada ini kurang baik. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan itu. Maka seperti itu kita akan terus bersyukur hidup itu. Jadi tidak pernah susah. Nah, terakhir tadi masalah kepemimpinan. Memang ini Pancasila itu kan sudah luar biasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sekarang kan kepemimpinan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini tidak ada oleh hikmah itu. Yang ada kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan. Ya apa enggak? Nah, hikmah ini begini, saya kasih tahu sedikit ya. Jadi ada ilmu, terus di atasnya ilmu itu hikmah. Kalau ilmu itu membuat kita bisa membedakan mana benar mana salah. Itu ilmu Pak Polisi. Gitu ya. Jadi gini contoh, bahwa jujur itu baik, itu benar, ngapusi itu salah, itu ilmu, gitu ya. Nah, tapi kalau kebijaksanaan, hikmah, itu di atasnya ilmu. Maksudnya bisa menempatkan semua bahwa suatu itu ada hikmahnya. Contoh, maling, penjahat, perampok, narkoba itu kan salah, ya kan? Salah kan? Tapi penanganannya harus bijaksana. Karena maling, copet, semua itu menyumbang polisi. Itu ya. Maksudnya menyumbang bagaimana? Kalau tidak ada maling, tidak ada copet, tidak ada penjahat, gak butuh polisi negara ini. Gara-gara ada maling, copet, penjahat, maka polisi dibutuhkan. Berapa ribu orang hidup gara-gara jadi polisi. Ya enggak? Nah itu. Nah berarti polisi itu kalau ada maling, ada copet, ini harus ditindak. Tapi dengan bijaksana. Kalau nggak ada maling, kita kan nggak perlu ada polisi. Ya apa enggak? Nah iya. Jadi ada polisi gara-gara ada maling. Nah gitu. Ya apa enggak? Nah itu namanya bijaksana, gitu ya. Bijaksana sehingga memperlakukan penjahat harus juga dengan penuh kebesaran hati. Oh iya ya. Sajane aku iso pekerjaan gara-gara aku lo maling. Nah itu ya. Tentara juga harus terima kasih ada teroris. Loh kalau gak ada teroris, bubar tentara. Loh ya kan? Ngapain ada tentara? Kalau gak ada orang-orang yang mau memerangi kita. Nah, satu sisi teroris kita perangi perbuatannya, tapi orangnya harus disayangi. Loh kan begitu? Karena teroris menciptakan lapangan kerja pada tentara. Nah itu ya. Nah gitu. Loh ya apa enggak? Gitu ya.
Lah iya, gara-gara ada mereka, ada pekerjaan. Densus 88 itu dengan dana yang besar, gak mungkin ada kalau tanpa teroris. Terus berapa ribu orang anggota Densus 88 yang sejahtera hidupnya gara-gara teroris. Iya. Ya Bang enggak? Nah, kita satu sisi kalau sakit itu ya harus wah ya Allah kok sakit saya ya. Tapi sisi yang lain harus alhamdulillah. Gara-gara sakit sampai menghidupi dokter. Ya Bang enggak? Dokter-dokter hidup, perawat-perawat hidup, orang-orang yang mendirikan rumah sakit jadi kaya raya gara-gara sampean sakit. Berarti mulia sampean sakit itu. Dan dokter mestinya juga berterima kasih kepada orang sakit. Maka dokter gak boleh sombong, gak boleh memarahi orang sakit. Kenapa kamu sakit? Kamu bodoh ya, tidak boleh begitu. Perlakukan dengan baik. Rumah sakit harus berterima kasih kepada orang yang sakit. Karena kalau tidak ada orang sakit, rumah sakit bangkrut. Dokter jadi pengangguran. Loh ya Bang enggak? Itu namanya hikmah. Apa? Hikmah. Nah, itu jadi hikmah itu di atasnya ilmu. Nah, gitu saya kira. Oke, ngene. Hidup itu bersifat nyun sewu bahasane engko tak jelasno, dinamis dialektis. Nek cara wong modern. Dinamis iku dhek gak leren rek, dhek sebab mengakibatkan, akibat menjadi sebab mengakibatkan lagi. Jadi dhek terus mata rantai. Ya dadi kon ngomong elek tapi bener ta salah iku gak iso mandek. Kudu didelok terusnya ya apa? Satu, jadi ya dinamis. Jadi ngene, misalnya wong sedekah karo sing disodakoi iku sing matur nuwun. Sing disodakoi matur nuwun mergo dikei, sing sedekah matur nuwun mergo dikei kesempatan untuk nek gak sing disodakoi gak sampean gak iso sedekah. Nggih mboten. Dadi nek diterusno ngene, nek awakmu kepengin dadi pemain pencak sing tepak, kan kudu latihan. Gitu mboten? Kudu dibanting, kudu diantem, ya, kudu jungkir walik, kudu macam-macam nggih. Jadi ada yang namanya sparring partner. Kalau tidak ada lawan kalau tidak ada lawan berlatih iso dadi pendekar tegak. Dadi awakmu nek ganok setan kira-kira dadi manusia ampuh tegak. Ganok godaan, ganok ujian, bisa munggah pangkat ganok ujian. Jadi kalian harus berterima kasih kepada setan. Nek karepe Muzamil ngono iku. Nek diterusno sampai tutup ngono iku. Jadi kita berterima kasih atas adanya iblis dan setan sehingga kita ini bisa menjadi manusia yang benar-benar beriman. Nek gak diuji melalui setan dan iblis, awake dhewe imane ya mek ngono-ngono tok. Ngono iku sifate urip. Nek ganok London jajah Indonesia dadi Indonesia tegak. Dadi apik tegak njajahi. Lho gak ngono ya kan kesimpulane. Keburukan bisa melahirkan kebaikan. Ngono rek. Dadi urip iku mubeng ngono iku. Ya. Ada rumus misalnya negara. Negara sing kuat melahirkan rakyat yang lemah. Rakyat yang lemah melahirkan negara yang lemah. Tapi negara yang lemah melahirkan rakyat yang kuat. Bingung kan ya? Ngene wis, contohnya ngene. Nek di Korea, di Hong Kong, di Inggris, di Amerika iku negarane kuat. Jadi melindungi rakyatnya. Sembarang beres. Kon gak duwe penggawean tetep oleh subsidi. Ngono ya. Gak diancam sapa-sapa mergo polisine disiplin, hukumnya tegak. Itu melahirkan rakyat yang kuat apa rakyat yang lemah? Lemah. Indonesia kadang dilindungi, kadang diancam oleh negara, betul enggak? Pajeke dipenek-penek sampai PT iku gak metu ndoke meneh karek taeke. Nggih ta mboten? Dipowenek terus karo Sri Mulyani iki, sembarang dipowenek, diperekes ngene iki sampai cerot. Ternyata taek sing metu. Nggih ta mboten? Listrik munda. Nyambut gawe tambah angel. Iku melahirkan wong sing tangguh ta sing lemah? Tangguh. Nah dadi apik endi? Negara tepak kaya Korea ta negara gak tepak kaya Indonesia? Lah mulane iku jenenge nek wong Jawa sawang sinawang. Maka kita butuh
hikmah. Nek ilmu mek iku mang nek gak abang ya ijo. Nek gak seneng susah, nek gak bahagia menderita ngono tok nek ilmu. Tapi nek hikmah, masih penderitaan iso dadi kebahagiaan, masih kebahagiaan iso dadi penderitaan, iku nek hikmah. Hikmah lebih tinggi dari itu. Ngono rek. Dadi saiki kuncinya pada penanya yang terakhir tadi bahwa bersyukur hanya kalau ada kenikmatan yang baik. Kuncinya iku mang mergo awakmu gawe ilmu gak gawe hikmah. Sing kok maksud nikmat yang baik iku sing apa? Duit akeh. Lho kon kok madakno duit karo kenikmatan ndek kuno salahe. Ndek kuno salahe. Dadi kuwi problemnya ndek kalimatmu. Bahwa ada kenikmatan yang baik, ada kenikmatan yang buruk. Maksudnya kenikmatan yang buruk apa? Gak ndek duit. Nah, iku ndek kuno salahe ndek kuno iku. Salahe ndek kuno iku. Gak kuno urip iku. Jadi kenikmatan tidak sama dengan punya uang. Penderitaan tidak sama dengan tidak punya uang. Gurung mesti. Tergantung caramu memperlakukan. Ngono rek. Saiki jamu iku enak ta gak enak aku takon. Nek kon konsepmu kuliner kepingin dolek barang sing enak ndek cangkem ndek ilat, maka jamu gak enak. Tapi nek kon mikire kesehatan, nikmat ndi jamu ta sop buntut. Jamu. Karena konsepnya kesehatan, bukan kuliner. Nah wong saiki lak ngertine kuliner. Mulane saiki akeh koruptor, kabeh ndusel-ndusel golek duit sampai njegal-njegal sampai nyikut-nyikut mergo rumangsane kebahagiaan sama dengan duit, kenikmatan sama dengan sugih. Salah, gurung mesti. Syukur nek awakmu ku wis top sebagai menungso melarat ya nikmat, sugih apa meneh kan gitu. Ojo terus nek melarat mesti menderita, nek sugih mesti bahagia. Kanjeng Nabi melarat ta sugih? Kanjeng Nabi miskin meskipun tidak fakir. Sugih gak blas. Kanjeng Nabi kelambine mek telu, pakaiane mek telu, situk digawe, situk dilepari, situk diumbah. Kelambimu piro? Akeh sak lemari, kita mboten. Terus kon jek menderita. Terus kon dadi pengikut Nabi Muhammad. Nek aku dadi asisten tak selontik kon. Dapurmu wong Nabi sing kok ikuti ae klambine mek telu, kon duwe klambi sampai 15 merasa menderita. Ngono kan? Omahmu ombone piro? Kanjeng Nabi itu tinggal sama Siti Aisyah itu di sebuah ruangan di samping Masjid Madinah yang luasnya 4,80 meter kali 4,62 meter. Karo kamar mandimu cek ombo kamar mandimu. Iku ya nek kono nrimo daya nek kono masak nek kono turu. Wis kaya awakmu lah, kaya kosmu lah. Ya toh? Kanjeng Nabi seumur hidupnya ndak punya rumah kaya wong saiki. Terus wong saiki merasa menderita iku lak isini-sini ya. Gue Nabi Muhammad main drama, apa engkau menderita? Ini ya Rek ya. Jadi tolong diingat-ingat omongan Pak Muzamil, ada di atas ilmu namanya hikmah. Wis, aku sering cerita toh ada kisah yang sangat terkenal di kalangan Kristen maupun Islam bahwa ada seorang pelacur loh, saelek-elek uang loh jarine ya. Jalan di padang pasir ngelak. Terus ana sumur, dhek nganggo sepatune njupuk banyu, pas dhek kate ngombe ana kerek melet-melet sing juga ngelak. Pelacure terus ngekekno banyune iku dhek berkorban gak ngombe dikekno kerek. Terus malaikat Jibril teko, arek iku mang pelacur mang dilebokno swarga mergo ngekeki kerek ngombe. Terus nek kon nganggo ilmu berarti cek mlebu swarga dadi pelacur. Lha nek nganggo ilmu kita mboten. Terus ndolek kerek. Terus melaku di padang pasir lah ngono nek nganggo ilmu ya Pak ya. Tapi kalau pakai hikmah enggak gitu loh. Makanya ilmumu aja trepes ngene, aja linier. Gitu loh. Jadi menurut saya yang harus diralat adalah
dipikirkan kembali adalah kenikmatan yang baik dan kenikmatan yang buruk tadi itu yang Anda pelajari kembali. Gak ngono iku. Ngono ya, Mas ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal bagaimana cara agar tetap bersyukur saat kita mendapatkan nikmat baik maupun tidak baik. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, Mbah Nun terlebih dahulu mempersilahkan Kiai Muzamil untuk meresponnya. Dan respon dari Kiai Muzamil intinya adalah, menurut Kiai Muzamil, agar kita senantiasa bersyukur saat mendapatkan nikmat baik maupun tidak baik, kuncinya adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Karena kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menjadikannya menjadi baik. Jadi intinya adalah Allah bersama prasangka hambanya. Kemudian Kiai Muzamil sedikit memberi contohnya. Jadi misalkan kita melamar pekerjaan kemudian ditolak, maka berprasangka baik saja kepada Allah. Jadi misalkan kita melamar pekerjaan kemudian ditolak, maka berprasangka baik saja kepada Allah, mungkin Allah sedang menyiapkan pekerjaan yang lebih baik bagi kita. Mungkin saja lingkungan pekerjaannya kurang baik atau perputaran uang perusahaannya kurang bersih dan modalnya syubhat, sehingga Allah tidak memperkenankan kita berada di situ. Jadi, menurut Kiai Muzamil, meskipun pedih ditolak pekerjaan, husnudzon saja, mungkin kepedihan itu adalah nikmat yang baik karena Allah ingin menyelamatkan kita. Selanjutnya, poin yang kedua adalah Kiai Muzamil merespon penanya sebelumnya pada video bagian pertama yang menanyakan perihal kepemimpinan. Intinya menurut beliau, sebenarnya Pancasila sudah sangat baik, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Kiai Muzamil, sebenarnya Pancasila sudah sangat baik, akan tetapi belum bisa diamalkan, alias hanya sebatas slogan saja. Karena faktanya menurut beliau selama ini kita belum memiliki pemimpin tapi hanya memiliki kekuasaan. Jadi yang selama ini ada hanyalah kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat dalam bahasa Arab berarti bijaksana. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 135 yang artinya, serulah kepada arah jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pelajaran yang baik. Jadi sabil itu artinya arah jalan dan hikmah artinya adalah bijaksana. Maksudnya adalah kalau kita berdakwah atau memanggil dan yang kita dakwahi itu masih baru kenal, belum akrab atau masih jauh dari kita, maka harus dengan bijaksana. Misalnya dengan ditunjukkan sabil atau arahnya terlebih dahulu. Jangan baru kenal kok tiba-tiba sudah diberitahu thariqah atau caranya, apalagi baru kenal sudah dikasih tahu syariat atau rambu-rambunya. Intinya, jika kita mengacu kepada Al-Quran, hikmah berarti bijaksana. Maka respon dari Kiai Muzamil kepada penanya sebelumnya yang menanyakan perihal kepemimpinan intinya adalah selama ini belum ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Adanya hanya kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan. Mungkin maksudnya adalah kalau pemimpin itu pasti bijaksana sehingga hasilnya adalah kebijaksanaan. Sementara kalau kekuasaan itu semena-mena, namanya saja penguasa, merasa dirinya berkuasa, maka hasilnya adalah kesemena-menaan.
Kemudian poin selanjutnya adalah Kiai Muzamil menjelaskan perihal hikmah dengan lebih dalam. Dan garis besar dari poin ini adalah hikmah lebih tinggi dari ilmu karena ilmu itu gunanya untuk membeda-bedakan. Contohnya, jujur itu baik, berbohong itu buruk, itu adalah ilmu. Akan tetapi, kalau kita berbohong untuk kebaikan itu namanya bijaksana. Misalnya, seorang suami berbohong makanan istrinya enak itu baik dan bijaksana. Sementara kalau menggunakan ilmu, intinya berbohong itu salah, titik. Jadi ilmu belum bisa mencapai level bijaksana dan indah, karena urusannya ilmu hanya benar atau salah. Sementara kalau hikmah letaknya di atas ilmu, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya. Contohnya yang beliau sampaikan adalah, pencuri itu salah, buruk dan tidak indah, maka mencuri itu salah dan harus dihukum. Akan tetapi, polisi harus tetap memperlakukan pencuri dengan bijaksana dengan cara mencari hikmahnya. Misalnya, kalau tidak ada pencuri, maka polisi tidak memiliki pekerjaan. Dan berapa ratus ribu orang hidup dari menjadi polisi. Sehingga walaupun polisi tetap harus menghukum pencuri, maka yang dihukum adalah perbuatannya. Sedangkan pencurinya harus tetap dimanusiakan. Intinya harus tetap melakukannya dengan bijaksana. Dan meskipun mencuri itu buruk, tapi tetap harus dicari hikmahnya. Contoh yang lainnya misalnya, saat kita sakit, biasanya kita mengeluh. Bahkan tersandung saja kita mengeluh. Entah hanya sekedar aduh ataupun misuh, intinya mengeluh. Akan tetapi, jika kita mencari hikmahnya, maka kita pasti akan bisa bersyukur. Karena ada orang sakit, maka dokter-dokter tidak menjadi pengangguran, dan pemilik rumah sakit menjadi kaya raya. Jadi sebenarnya kalau kita cari hikmahnya, maka dengan kita sakit, maka sebenarnya kita mulia. Karena dokter-dokter bisa memiliki pekerjaan darinya. Kurang lebih, itu sedikit penjelasan dari beliau perihal apa itu hikmah. Sehingga intinya respon yang beliau tawarkan perihal pemimpin adalah, selama ini rakyat belum dipimpin oleh hikmah, akan tetapi selama ini rakyat dipimpin oleh penguasa. Kurang lebih itu garis besar yang disampaikan oleh almarhum Kiai Muzamil sebatas yang dapat kami tangkap. Poin yang terakhir adalah respon jawaban dari Mbah Nun. Akan tetapi, karena ulasannya sudah cukup panjang, maka kami tidak mengulasnya secara mendalam, tapi hanya satu poin saja. Jadi menurut Mbah Nun, selama ini kita belum memiliki pemimpin karena yang namanya pemimpin itu mengayomi semuanya, bukan justru memusuhi yang bukan golongannya dan yang tidak sefaham dengannya. Jadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu ya harus ditampung semua tak terkecuali. Mau hitam, putih, setan, malaikat, semuanya harus diterima dan diayomi semua perbedaan itu. Tapi sayangnya selama ini kita belum memiliki pemimpin, tapi hanya memiliki pemimpin kelompok yang hanya mengabdi kepada kelompoknya masing-masing dengan mengatasnamakan rakyat. Sehingga yang lahir adalah kebijakan-kebijakan bukan kebijaksanaan, dan kebijakan adalah ketidakbijaksanaan yang dipaksakan. Kurang lebih itu sedikit tambahan ulasan dari respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya sebelumnya soal pemimpin. Dan respon dari Mbah Nun kepada penanya perihal bersyukur adalah Mbah Nun menawarkan kepada penanya untuk memikirkan kembali konsep nikmat baik dan nikmat tidak baik yang penanya maksud. Karena menurut Mbah Nun, pertanyaan itu adalah pertanyaan ilmu, bukan pertanyaan hikmah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.